mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 Universitas Negeri Makassar. Pada hari ini, Senin tanggal 12 Juni 2023, saya akan melakukan video pembelajaran di kelas Teknik Elektronika Industri di SMK Negeri 1 Jetis. Silakan simak video saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, supaya kegiatan kita pada hari ini bisa berjalan dengan lancar, marilah kita berdoa dulu ya. Silakan Mas Ari, Ketua kelas, bisa dipimpin doanya. Doa mulai. Doa selesai. Dulu ya. Anggun Oktaviani, Hadir, Pak. Ari Rahmadani, Hadir. Armando Arif, Brilini Seva, Hadir, Pak. Mukti Bowo, Hadir, Pak. yaitu Chef Mahariman, Hadir, Pak. Devi Intan, Hadir, Pak. Dwi Dayani, Khairun Bima, Nuril Rahmatullah, Hadir. Muhammad Muhaimin, Hadir, Pak. Nilam Wahyu, Novia Putri, Ridho Abel, Robi Ilyas, Hadir, Pak. Taufan Yudi, Hadir, Pak. Mahyu Mukti, Nabi Batun. Ya, tinggal ya untuk yang sekarang masuk semua, alhamdulillah. Oke, sebelum kita masuk ke pelajaran pada hari ini, pasti ada yang ingat kemarin kita membahas apa? Saya, Pak. Pada pertemuan kemarin kami membahas tentang membuat proyek tapi belum berbasis IoT, yaitu mengukur jarak dan alarm kebakaran. Ya, alhamdulillah masih ingat ya dengan materi pertemuan sebelumnya ya. Oke, jadi untuk materi hari ini itu sangat penting ya. Jadi kita praktikum membuat alat yang namanya smart home menggunakan trainer ini. Jadi saya harap kalian bisa mempelajari dengan betul-betul, melaksanakan kegiatan belajar pada hari ini dengan sungguh-sungguh. Jadi pada pertemuan kali ini kita masuk di KD 17, di mana KD 17 itu nanti untuk pengetahuannya kita mempelajari perihal menerapkan program aplikasi sederhana dengan microcontroller. Kelihatan ya? Kelihatan. Dan saya perbesar tadi. Berikutnya untuk aspek keterampilan, jadi kalian bisa membuat program aplikasi sederhana dengan microcontroller. Itu tujuannya itu. Nah, untuk yang hari ini yaitu aspek keterampilan. Jadi apa saja yang harus dicapai pada hari ini? Yang pertama adalah membuat program aplikasi sederhana dengan microcontroller, jadi membuat programnya. Berikutnya adalah merakit ya, membuat rangkaian. Jadi proyeknya nanti silakan dirakit. Yang ketiga adalah mengisi program. Jadi program yang tadi dibuat itu diisikan di microcontrollernya atau di dalam proyeknya. Ya. Dan nanti kalau sudah selesai semuanya, sudah dikonfigurasi, maka nanti silakan didemonstrasikan atau dipresentasikan alatnya. Berikutnya untuk aspek penilaian itu masih sama seperti pertemuan-pertemuan berikutnya. Ada 4 nanti yang akan kita nilai. Jadi yang pertama adalah sikap, yang kedua adalah pengetahuan, yang ketiga adalah kerjasama, dan yang keempat adalah mengutarakan pendapat. Jadi 4 item ini juga sudah saya jelaskan ya di konflik kami. Oke, silakan membentuk kelompoknya masing-masing ya. Duduknya disesuaikan dengan kelompoknya. Silakan. Ya, Pak. Untuk apa namanya ini kelompoknya sudah langsung duduk di kelompoknya masing-masing ya. Sudah. Satu di sini, kelompok 2 di depan saya pas ini, sebelah kanan saya kelompok 3, dan terakhir di ujung adalah kelompok
Nah ini langsung saja, karena sekarang kita masuk ke keterampilan ya, jadi nanti kita praktikum sebagai gambaran. Sama nanti akan saya bagikan lagi trainernya, jadi trainernya ini saya bagikan lagi ya. Bedanya kalau kemarin hanya diamati ya, komponen-komponennya apa saja, wiring-wiringnya, jalur-jalurnya diamati. Kalau sekarang nanti ini silakan dirakit membentuk smart home. Dan sama juga nanti akan saya bagikan kembali. Jadi yang pertama adalah bahan ajar. Jadi ini nanti silakan dibaca nanti bagian bab 2-nya ya. Karena nanti di sini ada kegiatan praktikumnya. Jadi silakan dibaca. Dan ada lagi lembar LKPD yang kedua. Jadi kemarin ada 2 ya. Ini kan sudah dikerjakan kemarin ya. Jadi dilanjutkan yang kedua, yang tipis. Kebetulan hanya 4 lembar, ini nanti memuat praktikumnya. Jadi nanti prosedur praktikumnya perakitan ini ya, wiring-wiringnya, pemasangan sensor dan aktuator, pemasangan kabel wiring, dan juga nanti konfigurasi linknya nanti ada di sini. Dan itu silakan dibaca dan diikuti. Begitu ya. Oke, saya bagi dulu. Kelompok pertama. Ketuanya siapa? Pusat ya? Iya. Sama sekalian alat. Sini kelompok 3. Dwi Dayani. Alatnya yang mana? Kelompok 2 dan kelompok 4. Ini alatnya juga. Nah, sebelum praktikum kita beri materi dulu ya, materi singkat. Jadi yang pertama adalah untuk trainernya sendiri. Saya bisa pinjam lagi Mas. Jadi trainernya ini nanti apa namanya kemarin? Trainernya SP32 Deadkit. Nah, namanya itu ya. Di trainer ini kita gunakan nanti sebagai project smart home. Jadi trainer ini kita gunakan sebagai project smart home. Kenapa kita gunakan? Karena di sini di trainer ini sudah ada beberapa sensor. Ya, jadi wiringnya sudah ada. Jadi kita nanti tinggal menancapkan ya. Nah, ada 2 sensor di situ. Dan juga ada beberapa aktuator. Nah, di mana sensor dan aktuator tersebut bisa kita gunakan di smart home. Nah, kira-kira nanti modelingnya seperti ini ya. Kira-kira kelihatan ya. Nah, jadi modelingnya seperti ini. Jadi trainer ini kita gunakan seolah-olah menjadi smart home, itu namanya modeling ya. Dimana di trainer ini nanti akan punya fitur yang pertama adalah dia nanti bisa menampilkan notifikasi gas bocor. Dimana di trainernya kita memanfaatkan sensor MQ2. Ya, sensor MQ2 ini nanti bisa mendeteksi adanya gas, terutama LPG. Jadi MQ2 ini nanti dia dikhususkan di gas LPG. Kalau kalian ingin mendeteksi gas yang lain, misalnya, ya itu nanti bisa menggunakan sensor MQ yang lain, MQ3, MQ5. Itu bisa dilihat di datasheetnya masing-masing. Berikutnya nanti trainer ini bisa mengeluarkan notifikasi seolah-olah ketika ada pencuri. Jadi ada pencurinya nanti kita modelkan menggunakan switch ini. Jadi ketika kita tekan nanti alat ini bisa menampilkan notifikasi di ponsel. Jadi seolah-olah nanti ketika kita tekan itu sama seperti ada pencuri. Itu ya. Terus ada 4 buah LED di sini yang kita modeling menjadi lampu, seolah-olah lampu di rumah. Nah, walaupun di sini nanti bisa hanya menggunakan LED ya, tapi nanti bisa kita aplikasikan di dunia aslinya. Kita bisa menggunakan relay kan begitu ya. Nah, cuma di sini kita belajar konsepnya dulu, kita memahami konsepnya dulu. Jadi begitu.
Di mana LED 1 nanti dia digunakan untuk lampu depan, LED 2 untuk lampu belakang, LED 3 digunakan untuk lampu tengah, dan LED 4 ini yang khusus digunakan untuk lampu tidur. Di mana di sini ada tulisannya kecerahan lampu tidur, sehingga kita bisa mengatur intensitas cahaya. Berikutnya di trainer ini juga ada buzzernya, nanti kita fungsikan sebagai bel pintu. Ya, jadi bel pintunya ini juga IoT karena kita membunyikannya melalui ponsel. Jadi tidak tekan tombol-tombol di tembok lagi, tapi kita pakai ponsel. Dan sini ada satu lagi sensor, yaitu sensor DHT11, di mana sensor DHT11 ini adalah sensor untuk suhu dan kelemahan. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ada ya, saya yakin ini sudah paham semua karena sensor-sensornya, aktuator-aktuatornya sudah pernah dijelaskan ya. Kita juga sudah pernah membuat satu-satu ya, MK2, project MK2 sendiri, project DHT11 sendiri. Nah, sekarang kita hanya tinggal menjadikan satu. Saya lanjutkan. Nah, untuk wiringnya kira-kira seperti ini ya, buzzer nanti bisa dilihat. Buzzernya nanti dirukung di kaki nomor 13, switch di kaki nomor berapa itu? 12. Dan nah, ini ada kabelnya ya. Jadi MK2 nanti datanya ada di kaki nomor 19. Nanti silakan. MK2 ini sudah terhubung ya. Nanti kita menggunakan bantuan kabel ini. Jadi MK2-nya ini dihubungkan ke ESP32 menggunakan kabel itu ya. Terus untuk DHT11-nya nanti di kaki nomor 18 itu. Terus untuk buzzer ada di kaki nomor 13. Untuk switch nanti dia akan ada di kaki 12. Switch yang kita gunakan nanti hanya satu ya, walaupun di sini ada di trainernya ada dua, tapi nanti yang kita gunakan cuma satu. Nah, dia terhubung ke kaki nomor 12 dari SP32-nya. Untuk LED-nya seperti di tabel, LED 1 ada di kaki 15, LED 2 ada di kaki 2, LED 3 ada di kaki 0, dan LED 4 ada di kaki 4. Itu ya. Nah, gambarannya seperti ini, nanti skemanya juga ada di LKPD, nanti bisa dicek lagi. Nah, untuk sensor ini MK2 nanti karena ini apa ya, karena rangkaiannya sudah seperti itu, nanti kita membutuhkan kabel jumper ini. Ini nanti jangan lupa dihubungkan, kira-kira seperti ini ya, dihubungkan di nolnya nanti ke kaki 19, DHT11-nya ke kaki 18 gitu. Ya, nanti sekali lagi ini tercantum di dalam LKPD, jadi kalau lupa nanti silakan dibuka lagi. Nah, kira-kira kira-kira seperti ini. Untuk trainernya sendiri ada yang ditanyakan? Pertemuan yang kemarin sudah sudah diamati. Nah, saya lanjutkan sekarang. Jadi kemarin kita sudah nanti kita merakit ini, kita terus membuat programnya. Nah, yang ketiga nanti kita adalah ini mengkonfigurasi blink. Kira-kira ada yang tahu blinknya itu apa? Apa blink itu? Kalau IoT kan sudah tahu ya. Nah, kalau blink apa? Blink ini termasuk apa blink? Nah, blink ini termasuk penyedia layanan IoT yang ada di internet. Internet itu kan macam-macam ya, kan ada banyak sekali layanan ya. Contoh misalnya kamu mengambil foto, terus kamu upload kemana biasanya? Mana? Media sosial. Iya, sosial media. Contohnya apa? Instagram. Nah, paling sering Instagram ya. Ada lagi? Facebook. Nah, kalau sekarang malah trennya bukan foto lagi ya, tapi video. Video pendek. Nah, kemana itu kamu uploadnya itu? Kemana? Nah, paling TikTok. TikTok ini berarti dia menyediakan layanan apa? Penyimpanan video pendek. Tapi kan tidak hanya itu saja, banyak sekali layanan yang lainnya ya di TikTok ya. Kalian bisa berinteraksi, komen ya, begitu ya. Nah, sama seperti nanti di IoT kita akan membutuhkan layanannya juga. Jadi di
internet harus ada penyedia layanan untuk IoT. Jadi misalnya seperti ini nanti ini kan terhubung ke internet, terhubung kemana? Ya terhubung ke layanannya atau platform. Istilahnya adalah platform. Nah platformnya ada banyak. Di sini yang kita pilih adalah Blink. Ya, jadi platform yang kita pilih adalah Blink. Kenapa? Karena dia relatif lebih mudah dari platform yang lain dan juga sudah tersedia baik untuk komputer, laptop atau maupun untuk ponsel berbasis gitu. Nah, Blink ini nanti silahkan dikonfigurasi juga. Ya, langkah-langkahnya juga ada di LKPD, nanti bisa dibaca lagi, kalau ada kesulitan bisa ditanyakan. Jadi yang penting di sini nanti kalian adalah mengkonfigurasi template. Ya. Jadi template ini nanti mengatur apa saja yang kalian butuhkan. Contohnya nanti di sini di alat ini kan kita butuh 3 sensor ya, MK2, DHT11 dan apa lagi? Apa ini? Switch atau tom. Nah, berarti ada 3 sensor. Nah, nanti 3 sensor itu harus kita buat di template ini. Terus ada juga yang namanya aktuator. Ada berapa aktuator di sini? Ada 2 ya yang kita gunakan ya, yaitu LED dan buzzer. Nah, ini nanti juga akan kita konfigurasi di dalam template. Langkah-langkahnya ada semua di sini. Nah, termasuk nanti terakhir kalau template-nya sudah jadi, baru kita membuat di device ya. Ya, kita membuat device. Nah, device-nya nanti akan kita koneksikan ke dalam program. Langkah-langkahnya semua sekali lagi ada di LKPD. Bagaimana? Kira-kira ada yang ditanyakan untuk saat ini? Tidak. Ya, nanti silakan dikerjakan LKPD-nya, dikerjakan praktikumnya. Waktunya nanti sampai jam 11 ya. Nanti sampai jam 11 atau 35 menit dari sekarang. Oke, silakan dikerjakan.
Oke, waktunya sudah habis ya. Ini sudah jam 10 lebih. Gimana? Sudah ada yang trouble? Ada yang bermasalah alatnya? Ya. Sudah bisa semua ya? Ya. Oke, berarti kalau sudah bisa semua, silakan didemokan ke depan ya. Oke, siapa yang mau presentasi duluan? Kelompok saya Pak, kelompok 4 sudah siap. Oke, ini kelompok 4 akan presentasi ya, silakan disimak dan nanti juga kelompok yang lain juga bisa menyiapkan pertanyaan ya. Oke, silakan kelompok 4. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Dan perkenalkan, nama saya Taufani Mubatila. Saya Muhammad Muhaimin. Saya Ramdan Lima. Saya Mila Mahira Suari. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang bernama Smart Home. Untuk operator, persilakan. Untuk halaman pertama akan dibacakan oleh Nabi Nurul. Trainer Basic ESP32 yang dilengkapi dengan 4 buah leg, 2 push button, 1 buzzer, dan beberapa sensor seperti MI2 dan BAT11. Di sini microcontroller yang kita gunakan adalah ESP32 dan PIC V4. Dan kita di sini menggunakan 3 buah input, sensor MI2 BAT11 dan push button, dan menggunakan 1 output yaitu LED. Nah, platform yang kita gunakan adalah Blink. Kita menggunakan Blink itu di web, kita login terlebih dahulu dengan email yang sudah terdaftar. Setelah login, kita akan membuat template baru. Nah, dalam template itu ada data stream. Jadi kita harus membuat data stream terlebih dahulu. Di dalam data stream itu ada beberapa pin, yaitu pin digital, analog, dan pin virtual dan visual pin. Itu halaman selanjutnya. Nah, kalau sudah membuat template baru, nanti kita akan membuat device baru. Bagian device nanti akan tersedia template yang sudah kita buat. Nah, kalau sudah membuat device, nanti akan tersedia beberapa device name dan auto-open untuk kita program nantinya. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Apabila ada yang ditanyakan, Oke, itu tadi presentasi dari kelompok 4. Barangkali ada yang mau bertanya dari kelompok yang lain? Izin mau bertanya, apakah untuk platform yang digunakan selain Blink bisa? Dan kenapa kok harus menggunakan Blink? Kebanyakan dari yang saya lihat banyak kelompok yang menggunakan Blink. Apa keunggulan dari Blink itu? oke. Sebenarnya ada beberapa aplikasi yang bisa kita gunakan. Contohnya adalah TeamSpeak, MIT, dan Modular. Tapi kami menggunakan aplikasi Blink dikarenakan mudah digunakan, dan yang kedua mudah dikonfigurasikan di handphone. Yang ketiga, program di Arduino IDE itu mudah dan sederhana. Gimana? Ada yang bertanya lagi dari kelompok yang lain? Izin bertanya, apa fungsi dari MQ2? Ya, fungsi dari sensor MQ2 adalah untuk mendeteksi kebocoran gas LPG. Jadi kalau gas di rumah kita bocor bisa terdeteksi oleh sensor tersebut. Seperti itu. Baiklah, kalau tidak ada yang ditanyakan, sekian dari kelompok kami. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 4 ya. Tempat duduknya.
Oke, berikutnya kelompok berapa yang mau tampil? Saya Pak, kelompok 3 sudah siap. Saya Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Nama saya Arita Priyanto dan teman saya. Nama saya Wahyu Wigowo. Nama saya Koyon Bimais Nika. Nama saya Dwi Dayani. Kelompok kami akan mempresentasikan tentang smart home. Ya, untuk operator silakan. Untuk mengawali presentasi akan disampaikan oleh Koren Bima. Apa sih smart home? Smart home adalah sistem atau teknologi rumah pintar. Mengacu pada pengaturan rumah yang nyaman di mana peralatan dan perangkat dapat dikontrol secara otomatis dari jarak jauh atau dari mana saja dengan koneksi internet. Sistem ini menggunakan perangkat seluler atau perangkat jaringan lainnya. Driver yang digunakan seperti gambar di sini. Kemudian di sini ada sensor dan aktuator yang digunakan. Yang pertama adalah sensor MQ2 yang berfungsi untuk mendeteksi kebocoran gas LPG. Yang kedua ada sensor dari 11 untuk mengukur kelembapan dan juga suhu di sekitar ruangan. Di sini juga ada buzzer dan juga push button. Kemudian di sini tampilan pada Weblink. Kalian pertama-tama kalian login terlebih dahulu ke Weblink pakai email. Kemudian kalian buka template dan buat template seperti pada gambar di sini. Ada temperatur, humidity, lampu depan, lampu belakang, dan juga lampu tidur. Kemudian di sini ada kode kalian copy ke program SP32 kalian. Kemudian di sini ada tampilan pada Blink HP. Kalian buat template seperti ini. Ada 2 buah sensor, ada buah indikator untuk sensor di hati 11 dan juga ada 4 buah tombol. Ya, sekian presentasi dari kami. Jika ada pertanyaan silakan angkat tangan. Oke, silakan barangkali ada dari kelompok lain bertanya. Saya izin mau bertanya, apa fungsi sensor di HT11? Terima kasih sudah bertanya. Untuk menjawab pertanyaan Taufani, apa fungsi dari DHT11 yaitu untuk mendeteksi suhu dan kelembapan udara. Gimana kelompok yang lain? Ada yang bertanya lagi? Ya. Tidak ada ya? Oh, ya, sudah. Silakan ditutup. Ya, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan ya. Oke, kita sudah melakukan kegiatan pembelajaran ya pada hari ini. Sebelum kita akhiri, barangkali ada yang bisa menyimpulkan atau refleksi apa saja kegiatan kita pada hari ini. Saya Pak, jadi hari ini kita belajar tentang membuat project smart home dan juga membuat presentasi. Nah, hari ini juga kita melakukan presentasi dan juga demonstrasi. Ternyata di smart home itu banyak sekali platform yang kita gunakan selain Blink dan juga alat-alat semisal sensor MQ2 dan DHT11. Kurang lebihnya seperti itu, Pak. Oke, silakan alatnya dikembalikan dulu ya. Oke, jadi sudah kita pelajari semua ya untuk trainer ini. Jadi kalian kan tadi sudah membuat project smart home. Nah, itu nanti bisa kalian terapkan di rumah kalian. Nanti silahkan cari masalah-masalah yang ada di rumah kalian nanti yang bisa diselesaikan oleh alat ini atau project yang kalian kerjakan tadi. Gitu ya. Ya, sebelum kita akhiri pelajaran kita pada hari ini supaya ilmu kita bermanfaat ya, kita berdoa dulu. Silakan Mas Ari, ketua kelas.
Dan saya ambil alih. Berduduk siap, bro. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, silakan. Doa selesai. Oke, demikian pelajaran hari ini. Silakan kembali ke kelas untuk melanjutkan pelajaran berikutnya ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.